Waalaikumsalam Pak. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan observasi supervisi akademik ya. Betul Pak. Ibu akan melakukan coaching, tapi terlebih dahulu saya izin kepada Ibu Ya, bahwa saya akan melakukan observasi tentang coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Pak. Akan tetapi terlebih dahulu saya diperbolehkan untuk bertanya. Monggo Pak, silakan. Baik, saya akan bertanya pada Ibu tentang masalah rubrik penilaian, ya, rubrik penilaian. Bagaimana paradigma Ibu tentang berpikir coaching tersebut? Dalam percakapan coaching yang diperlukan adalah pertama paradigma berpikir coaching, kemudian saya melakukan alur tirta. Coach juga harus menguasai kompetensi inti coaching dan tentu saja sesuai dengan prinsip coaching. Oh, itu baik. Jadi yang dikedepankan prinsip coaching itu harus ada, Bu ya. Ya. Dan kita juga memang harus paham tentang apa yang akan kita coachingkan itu. Ya. Terima kasih, Bu. Yang selanjutnya, Bu Ipa, saya ingin membantu bagaimana apa yang Ibu akan kembangkan dalam kompetensi coaching tersebut. Ya, yang akan saya kembangkan dalam kompetensi coaching ini yaitu yang pertama memberikan pertanyaan berbobot, kemudian hadir penuh. Ya. Jadi dari ketiga prinsip yang Ibu akan ambil secara indikator itu yang akan Ibu tuju ya. Ya, Jadi coaching penuh dan yang kedua itu apa tadi? memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan yang terima kasih Bu. Yang selanjutnya saya bertanya kompetensi inti nantinya apa yang Ibu akan amati? Yang saya harapkan amati yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot ya. Ya. Jadi pertanyaan berbobot itu akan Ibu amati ya. Ya. Terus yang selanjutnya indikator yang spesifik apa ya? Yang spesifik itu mengajukan pertanyaan berbobot. Spesifikasi itu ya. Jadi spesifikasi Ibu akan melakukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih apa yang saya sampaikan tadi. Ibu sudah menyampaikan apa yang diharapkan oleh Ibu dalam melaksanakan coaching ini. Ya. Dipersilahkan untuk melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak atas observasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ipa. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak hari? Hari ini Alhamdulillah baik? sehat. Semangat. Ya, semangat ya Pak. Kabarnya Bapak ingin bercerita sama saya ya. Silakan Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan? Betul sekali Ibu. Izinkan saya mengutarakan permasalahan yang saya hadapi. Akhir-akhir ini saya mengalami permasalahan ketidaknyamanan bahwa siswa di sekolah saya yang saya ajar mengalami penurunan minat belajar. Bahkan dari siswa 40 orang yang mau melaksanakan tugas hanya 50% atau setengahnya. Jadi tidak ada kesadaran ketika diberikan tugas mau melaksanakan. Kan solusi apa yang saya rasakan hari ini. Jadi Bapak tadi menceritakan bahwa pengalaman Bapak terhadap anak itu sekarang mengalami penurunan motivasi ya. Betul. Kira-kira sejauh 50% Pak ya tadi ya. 50% yang mau melaksanakan tugas. Baik. Kira-kira dalam pertemuan kali ini, kira-kiranya jangan. Kayak edit ya Pak. Dalam pertemuan hari ini, apa yang ingin Bapak capai jika masalah itu tidak ada? Hilang gitu. Jadi saya ingin anak-anak semangatnya meningkat, terus dengan sukarela ketika diberikan tugas mau mengerjakan, jangan mengerjakan karena terpaksa, karena takut. Jadi siswa itu belajar sebagaimana mestinya mengerjakan tugas dengan sukarela, dengan senang dan gembira gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan siswa itu menjadi harapan kita itu seperti itu Bu. Jadi minat
minat belajarnya meningkat, mengerjakan tugas dan belajar dengan ceria gitu. Iya, jadi yang saya tangkap tadi Bapak mengharapkan bahwa semangat anak-anak meningkat dengan dicirikan dengan cara tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik seperti itu ya. Betul, Ibu. Nah, baik. Kira-kira apa faktor penyebab semangat belajar anak menurun ini? Kira-kira begini, Bu. Jangan pakai kira-kira lagi ya. Sebentar nih, ntar diedit aja Mama ya. Apa faktor yang menyebabkan semangat belajar anak ini menurun? Menurut saya karena mungkin ada transisi dari kemarin kita mengalami COVID-19, memang tahun-tahun kemarin kita masih mengalami COVID, terus belajar pun agak sedikit bergeser ya dari tatap muka ke luring, otomatis membuat anak-anak sedikit malas mungkin ya, sedikit malas karena di rumah kurang pengawasan dari guru, dari orang tua, akhirnya tidak belajar, terus semangat belajar juga menurun ya, karena mungkin terlalu banyak anak-anak sekarang kan sama orang tua kadang-kadang diberikan kebebasan yang berlebihan, diberikan handphone dan sebagainya. Mungkin itu salah satunya dari dampak penggunaan handphone yang tidak terarah gitu. Ya, baik, yang saya tangkap tadi faktor yang menyebabkan semangat anak menurun itu karena adanya COVID. Betul. Kemudian kebebasan yang berlebih dari orang tua dengan memberikan handphone, sehingga berdampak terhadap belajar mereka, semangat belajar mereka turun ya Pak. Betul. Nah, apa faktor yang bisa membuat menurunnya semangat belajar anak ini hilang Pak? Tadi Bu, mungkin karena sudah terbiasa tadinya belajar di rumah, sekarang COVID alhamdulillah sudah tidak ada, mereka kembali ke sekolah, bertatap muka dengan rekannya, dengan guru, yang tadinya malas-malasan di rumah masih terbawa ke sekolah gitu ya. Jadi mungkin tadi karena lalai terlena dengan belajar di rumah yang semaunya oleh siswa itu sendiri. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya. Menurut Pak Hari, faktor yang bisa membuat menurunnya semangat belajar anak ini hilang. Jadi apa faktor yang bisa membuat belajar anak ini kan turun ya? Nah, apa yang faktor yang bisa menghilangkan itu? Mungkin di samping tadi karena karena ada COVID, mungkin dari gaya metode belajar yang saya sampaikan ke anak mungkin menonton ya, atau membosankan. Mungkin anak-anak tidak mau belajar di ruang kelas, tapi inginnya kombinasi antara di ruang kelas dan di luar kelas, mengamati, mencermati belajarnya itu di ruang-ruang terbuka sekolah, atau mungkin kombinasi dari pengambilan metode belajar dari digitalisasi ya. Sekarang kan ada eranya Facebook, IG, terus TikTok. Mungkin itu bisa juga kita adopsi ya untuk pembelajaran. Mungkin anak-anak lebih tertarik seperti itu. Nah, jadi yang bisa membuat menurunnya belajar anak ini hilang, Bapak kombinasikan dengan gaya belajar mereka, yaitu dengan senangnya mereka bermain TikTok, Facebook, di Instagram gitu ya, berkaitan dengan itu. Baik. Apa gagasan Pak Hari untuk mengatasi menurunnya semangat belajar anak? Gagasan saya mungkin saya dengan rekan guru yang ada di sekolah saya akan sharing, berkolaborasi, meminta masukan, atau tadi saya akan mengambil media pembelajaran dari internet ya, terus dari teman di MBMP. Mungkin teman di MBMP ada cara belajar yang menarik siswa ya, yang menyenangkan siswa. Jadi mungkin kombinasi antara sharing di sekolah dengan rekan-rekan, atau mengadopsi cara belajar teman yang ada di komunitas MGMP. Mungkin ada
teknik belajar baru seperti itu. Ya, baik. Yang saya tangkap tadi, yang pertama Bapak sharing dengan rekan Ya. sejawat di sekolah, sharing juga dengan rekan di MGMP, memodifikasi pembelajaran dengan cara mengambil media-media dari internet, Ya. yaitu agar pembelajaran Bapak juga menarik. Ya. Begitu Pak ya? Ya. Ya, baik. Dengan adanya gagasan Bapak yang tadi seperti itu, apa yang Bapak siapkan? Yang saya siapkan tentunya media belajar ya, media belajar saya akan belajar kembali saya dengan membaca buku pelajaran saya, terus mengadopsi cara belajar dari teman, terus mengambil teknologi pembelajaran dari media internet. Jadi sebelum saya sampaikan ke anak, tentunya saya harus belajar lagi, mencari materi dan cara mengajarkan kepada anak itu supaya mudah dipahami dan dicermati oleh anak. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Langkah yang Bapak siapkan adalah belajar kembali bagaimana cara menyiapkan media, bagaimana cara mendalami materi lebih dalam agar menyampaikan terhadap anak itu pas dengan daya belajar anak baik. Betul. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik, Pak? Tentunya kita melihat anak-anak di kelas nantinya kembali semangat belajar, terus anak-anak dengan sukarela mengerjakan tugas, berlatih, terus saling mensupport antar teman, saling simpati dan sebagainya. Mungkin terlihatnya indikator keberhasilan mungkin kembalinya gairah minat belajar anak-anak meningkat dan anak-anak secara sukarela mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tentunya bukan dari saya saja tapi guru yang lain yang mengajar di kelas. Ya, baik. Jadi itu yang bisa memastikan Pak ya, semangat belajar, intinya semangat belajar mereka naik kembali. Betul, gitu ya. betul. Nah, menurut Pak Hari, kriteria semangat belajar seperti apa yang Pak Hari inginkan? Kriterianya adalah anak-anak itu di dalam kelas dan di luar kelas itu belajar dengan riang gembira, terlihat dari raut wajahnya, terlihat dari kerapihan berpakaiannya. Karena ketika anak-anak sudah tidak semangat belajar, terus anak-anak sudah tidak mempunyai rasa bahagia, tentunya akan mempengaruhi penampilan dari pakaian ataupun raut mukanya itu akan terlihat ketika memang anak-anak sudah tidak nyaman atau tidak bahagia ketika minat belajarnya menurun. Iya Pak, baik. Jadi kriteria semangat belajar menurut Bapak adalah mereka riang, gembira, terlihat gembira. Itu ya, ceria. Dan terlihat dari cara berpakaiannya juga rapi karena mereka memang semangat untuk belajar. Betul. Nah, apalagi Pak selain itu? Selain itu mungkin karena di sekolah saya mayoritas beragama Muslim yang Islam, tentunya ketika kewajiban anak-anak untuk melaksanakan sholat, karena sekarang sekolahnya 5 hari kerja ya, ada kegiatan sholat berjamaah itu tidak usah disuruh-suruh atau diarahkan atau diperintahkan oleh guru. Jadi mereka dengan sukarela ketika memasuki waktu sholat, di waktu istirahat, mengambil wudhu dan menyiapkan untuk melaksanakan ibadah. Itu. Iya, baik. Jadi selain riang, cara berpakaian juga malah ada tambahan lagi, yaitu mereka bisa semangat melakukan kegiatan lain di sekolah. Betul. Gitu ya Pak. Nah, apa yang Pak Hari akan lakukan setelah pertemuan ini? Saya berdasarkan alternatif yang Bapak tadi. Saya setelah percakapan hari ini dengan Ibu diskusi, saya akan berkomitmen menjalankan apa yang tadi kita diskusikan, terus mencoba belajar lagi dan mempraktekkan
kepada siswa dan tentunya memberikan teladan kepada siswa supaya anak-anak kembali semangatnya meningkat, timbulnya rasa ceria, gembira dan semangat. Seperti itu. Jadi komitmen menjalankan apa yang didiskusikan hari ini. Ya, baik. Kira-kira kapan Bapak akan memulai hal itu? Saya akan lakukan mulai minggu besok. Minggu besok langsung di kegiatan KBM ya di kelas. Jadi mulai besok saya akan mulai terjun ke kelas. Tentunya saya di rumah tadi itu mempelajari, mempersiapkan diri untuk supaya anak-anak itu kembali mau belajar secara gembira, secara riang, secara semangat dengan pelajaran saya khususnya dan pelajaran guru yang lain. Iya, baik. Jadi Bapak mulai berkomitmen mulai minggu depan, kemudian mulai dari diri sendiri mempersiapkan mendalami materi ya tadi yang saya tangkap. Kemudian bagaimana Pak Hari bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik? Kita pastikan ketika memang rencana kita berjalan dengan baik, tentunya anak-anak belajar di kelas itu semangat, tingkat kehadiran juga 100% masuk, tidak ada yang alpa, tidak ada lagi yang bolos atau yang mencari-cari kesalahan untuk tidak masuk sekolah. Ya, idealnya seperti itu ya. Iya, betul. Mungkin Pak Hari butuh orang lain untuk memastikan dan membantu niat dari Bapak untuk meningkatkan semangat belajar anak. Nah, siapa yang bisa membantu Pak Hari dalam hal ini? Tentunya yang pertama saya harus dipandu, harus tetap disupport oleh kepala sekolah, terus oleh rekan kerja dan rekan-rekan komunitas MGMP ya. Tapi yang paling penting tentunya saya tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada support dari kepala sekolah dan rekan kerja yang ada di sekolah saya. Ya, baik. Jadi yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan ini terkait dengan meningkatkan semangat belajar anak yaitu dukungan dari kepala sekolah tentunya ya. Dukungan dari rekan kerja, kemudian tambahan dukungan lain yaitu dari rekan MGMP. Baik. Betul. Berdasarkan kita sebentar ya Pak, tidak bisa lama-lama. Berdasarkan hasil tadi pembicaraan kita dari awal sampai titik ini, apa yang bisa Pak Hari simpulkan terkait meningkatkan semangat belajar anak? Saya merasa lega, saya karena bisa mendiskusikan permasalahan yang ada pada diri saya ketika saya memang ada hambatan tentang belajar di sekolah saya yang mengalami penurunan belajar dan rasa kurang tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas dari guru. Saya di skip ya. Jadi kesimpulannya Bapak tadi kan pertama belajar kembali. Nah, habis belajar kembali mempersiapkan media ya. Habis mempersiapkan media dibantu dengan butuh dukungan 3 sih tadi. Belajar kembali, belajarnya untuk menyiapkan media yang lebih menarik lagi sesuai dengan kodrat zaman anak, TikTok itu. Dan ketiga dukungan ya. Sampai detik ini apa yang bisa tadi sih pertanyaannya sih sudah ya, tinggal jawabannya. Apa yang bisa Anda simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, saya dapat masukan dari saya sendiri. Saya sendiri, dari ibu, dan saya diberikan pemahaman bahwa mungkin ada yang salah dengan cara saya mengajar. Terus tadi setelah kita diskusi, saya kan ada pencerahan untuk ke depannya untuk bisa kembali menggairahkan minat belajar anak
dengan indikator anak-anak itu ceria, raut wajahnya ceria, gembira, penampilannya menarik dan berpakaian rapi dan mau melaksanakan ibadah kewajibannya tanpa disuruh-suruh, tanpa diarah oleh guru. Iya. Mungkin itu Bu. Ya baik, tadi alhamdulillah dari percakapan kita tadi Bapak sudah merangkum apa yang akan Bapak lakukan dan kapan itu bisa dilakukan. Saya jadi penasaran nih Pak, nanti kita bertemu lagi baik melalui pertemuan langsung atau telepon, bagaimana implementasi dari niat yang akan Bapak lakukan mengenai peningkatan semangat belajar siswa ya, seperti itu. Terima kasih Pak Hari, saya tidak bisa berlama-lama untuk hari ini. Semoga Bapak bisa melakukan aksi-aksi yang Bapak akan rencanakan tadi, seperti itu. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Mohon maaf Bapak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ipa. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Ipa. Tadi sudah melaksanakan Iya Pak, sudah. coachingnya Bu ya. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya tanyakan juga sesudah tadi melakukan coaching Bu Ipa. Ini yang pertama saya tanyakan apa saja yang sudah Ibu Ipat lakukan dalam proses tadi. Ya. Alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Hari yang dimana beliau tujuannya itu ingin meningkatkan minat belajar siswa yang menurun sampai 50%. Saya sudah melakukan alur tirta tadi Pak, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu. Ya. Terima kasih. Hasil catatan saya tadi bagus, pengamatan saya bahwa Bu Ipat itu bisa mengembangkan beberapa ini. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Ya. Terus yang kedua tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Ya, itu yang bisa Ibu Ipat laksanakan. Ya. Yang selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu selain mengajukan kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu selain memberikan pertanyaan berbobot ya Pak, mendengarkan dengan aktif dan hadir penuh, seperti itu. Ya. Terima kasih sudah Sama-sama, Bapak. menyempatkan waktunya ya. Terima kasih untuk sudah diobservasi. mengobservasi saya. Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat tukar ilmu ya. Iya, amin, Demikian. amin. Terima kasih. Mohon maaf atas terganggunya waktu. Terima kasih Bapak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.